Halo, apa kabar kalian? Perkenalkan, nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu makanan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Dan jika kalian merasa terbantu dengan ide masakan sehari-hari aku, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Hari ini aku bikin hekeng. Nah, ini bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau misalnya kalian merasa itu terlalu cepat, bisa di skip ya. Ini untuk kulit tahunya cenderung asin ya. Jadi untuk ngakalinnya aku mau lap dulu si kulit tahunya ini pakai tisu basah ya. Ini tisunya yang food grade. Dilap pakai tisu basah karena kita kan nggak bisa rendam dia di air kayak ikan asin gitu. Jadi buat ngakalinnya supaya dia nggak terlalu asin ya pakai tisu basah, pelan-pelan dilap kayak begini. Dilapnya itu bolak-balik dan terus dilap sampai sekiranya rasa asinnya ini udah berkurang dikit, karena kalau misalnya kalian gak lap kayak gini, asinnya itu bisa mempengaruhi daging yang udah kita olah nanti, jadi bisa keasinan banget. Dan kalau udah, sekarang kita campurin aja semua bahan-bahan yang udah aku tulis di awal video itu. Dicampurin bumbu-bumbunya, sekaligus juga nanti kita mau kasih seasoning. Ini aku kasih 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, 3 sendok makan tepung maizena, dan juga 1 butir telur. Nah, ini diaduk semua sampai merata ya. Nah, ini aku udah aduk. Agak lama ya aku ngaduknya karena aku benar-benar pengen merata banget ya. Nah, aku tadi gak kasih garam karena si kulit tahunya ini meskipun aku udah lap pakai tisu basah, masih bakalan tetap asin. Jadi aku gak mau terlalu keasinan. Nah, ini cara nge-wrap adonan dagingnya di kulit tahu ya. Ini kalian simak aja, nggak susah kok. Di sini aku nggak kasih lem sebagai perekat kulit tahunya. Kalau misalnya kalian mau kasih lem, kalian bisa pakai telur, terus kalian olesin di ujung kulit tahunya kayak kalian bikin lumpia aja. Nah, ini sebelum digulung, adonan dagingnya dirapikan menjadi bentuk lonjong kayak gini ya. Nah, kalau misalnya udah bentuk lonjong kayak gini, kita mulai ngegulungnya. Ngegulungnya simple kayak gini. Nah, ini yang aku bilang, kalau misalnya kalian mau kasih lem di ujungnya, kayak misalnya dikasih telur atau adonan tepung dengan air, bisa banget. Jadi dia lebih merekat ya. Tapi kalau di sini aku memutuskan untuk nggak kasih karena aku rasa nanti pada saat dikukus ini bakalan nempel juga. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih memastikan, bisa dilem ya. Ini aku cuma kasih air aja supaya dia merekat gitu. Lalu udah aku cuma begitu doang, terus aku tutup di bawahnya gitu. Nah, untuk lebihnya ini, yang atasnya ini nggak usah dibuang karena nanti pada saat digoreng ini enak bakal jadi garing-garing gitu. Dan ini kalau misalnya kalian mau kukus tinggal dilipat aja ya di atasnya itu, biar kalau misalnya nggak cukup di kukusannya. Nah, sebelum kalian kukus gini, ini kalian minyakin dulu ya supaya si kulit tahunya ini nggak nempel. Kalau udah, tinggal ditaruh hekengnya di kukusannya ya. Kalian lihat nih, aku lipet gitu. Nah, kalau udah begitu, udah deh aman. Nah, ini aku jadinya 2 hekeng ya. Ini aku kukus kira-kira sekitar 20-30 menit sampai matang. Dan ini penampakannya pada saat udah matang ya. Dia jadi gampang diambil gitu. Ini aku diemin dulu sekitar setengah jam untuk diangin-angin, baru aku bisa goreng. Karena kalau misalnya aku goreng pada saat dia masih panas, itu pasti meletek-meletek. Dan ini udah aku diemin sekitar 30 menit. Ini aku mau potong-potong dulu, kira-kira sekitar 2 cm lah ya. Jadi aku gak mau terlalu tipis supaya gak terlalu kering pada saat aku gorengnya.
Nah, ini adalah salah satu menu jualan aku waktu dulu. Dan aku sharing resepnya ke kalian supaya kalian bisa bikin nih untuk makan-makan Imlek nanti. Jadi ini bisa dibikin halal dan non halal ya. Jadi dagingnya ini aku pakai adalah ayam. Kalau kalian mau pakai daging babi pun juga bisa diganti ya. Dan untuk udangnya aku cincang kasar pakai pisau. Kalian bisa lihat tuh masih ada daging udangnya ya, kelihatan kayak masih chunky gitu. Dan dua-duanya hekengnya udah aku potong. Sekarang waktunya aku goreng. Pastikan minyaknya panas ya pada saat kalian goreng. Tapi aku kasih tahu ke kalian, kalau kalian mau goreng hekeng kayak gini atau frozen food ya, jadi kalian mau goreng minyaknya panas tapi jangan terlalu panas, karena kalau dalam kondisi frozen dalamnya itu belum panas ya, tapi luarnya udah gosong. Nah kalau dalam kasus aku ini kan hekengnya baru mateng banget, jadi aku gorengnya ini di minyak yang panas supaya minyaknya ini tidak menyerap ke dalam hekengnya gitu. Dan kalau misalnya masih frozen, aku sih menyarankan kalian untuk dicairkan dulu di suhu ruang baru kalian goreng gitu. Karena kalau misalnya masih frozen kalian goreng kayak gini, kemungkinan dalamnya itu masih dingin kalau misalnya minyaknya panas ya. Tapi kalau misalnya minyaknya nggak panas, ada banget kemungkinan minyaknya bakal banyak menyerap ke dalam si hekengnya ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian hekengnya baru masuk nih, jangan terlalu banyak dibolak-balik ya, karena kulit tahunya sendiri juga bisa copot ya. Terus digoreng sampai golden brown kayak gini. Kalau misalnya udah golden brown kayak gini, udah bisa diangkat dan disajikan. Sekian ide menu harian dari aku. Ini juga bisa dijadiin makan malam Imlek nanti. Dan kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan ide menu harian aku, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.